Shalom Kingdom Community Rock Surabaya. Bersyukur Tuhan baik, Dia yang selalu menyertai kehidupan kita. Dan tentunya, apa kabar? Doa dan harapan saya Bapak Ibu semuanya mengalami penyertaan Tuhan luar biasa. Seperti tema di bulan Februari ini, Surrender to the King. Biarlah kita selalu berserah kepada Dia, Dia Sang Raja. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan kita sangat diberkati Tuhan dengan pesan firman Tuhan minggu kemarin tentang antara berserah dan penyediaan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pastor Hani Yasaputra. Haleluya. Dan untuk mengawali materi komsel kita minggu ini, boleh saling ngobrol tentang biasanya Bapak dan Ibu, saudara-saudari semuanya, kalau mengalami kelelahan, ada titik di lelah itu, biasanya apa yang dilakukan supaya segar kembali? Apa yang dilakukan? Kalau saya secara pribadi biasanya yang saya lakukan ketika mengalami kelelahan, lelah pikiran, lelah badan, lelah semuanya. Yang saya lakukan pertama tentunya tidur, beristirahat. Tidur, saya juga bisa yang lain nonton film, bisa juga, nah ini pijat. Wah, tentunya badan bisa segar kembali. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara-saudari semuanya? Saling ngobrol ya di awal dari pertemuan komsel. Lalu ayat acuan dari Kingdom Community Message minggu ini diambil dari kitab Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, Kingdom Dictionary memberikan arti kata surrender. Arti katanya yaitu memberikan segalanya kepada Tuhan, kepada Sang Raja. Memberikan hak, mengatur diri sendiri, semuanya terserah Tuhan, terserah Sang Raja. Kemudian berarti juga datang dengan apa adanya kepada Tuhan, kepada Sang Raja. Dan artinya bukan hanya pengalaman sesaat, tetapi pengalaman hari ke hari. Wow, puji Tuhan. Tentunya kita juga perlu memahami bahwa seringkali kita terjebak dalam kondisi letih, lesu, dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, karena kita berusaha terlalu keras untuk memenuhi standar kehidupan yang begitu tentunya dipengaruhi oleh keinginan hati kita dan bukannya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi pada akhirnya kita sampai pada titik letih lesu. Dan tidak hanya letih lesu, selain kondisi tersebut ada juga kondisi yang kedua yaitu berbeban berat. Bukan kita lagi jalan bawa pikul beban yang berat, tetapi benar-benar ada kondisi keadaan kita merasa kehidupan kita sangat-sangat berbeban berat. Nah, di mana kondisi ini adalah rasa beban, kekecewaan yang besar karena kenyataan yang terjadi dalam hidup atau pengalaman yang dialami tidak seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu pernah mengalaminya? Tentunya saya juga pernah mengalaminya. Terlebih ketika kita sudah ada janji ya untuk mendapatkan sesuatu, sudah menjanjikan sesuatu untuk pengharapan kita dan itu tidak terlaksana seperti yang kita harapkan, kita impikan, dan akhirnya hal itu menjadi beban yang besar, beban yang berat bagi kehidupan setiap kita. Ada kesaksian dari saya sekitar 4 minggu yang lalu, ya 4 minggu yang lalu saya jujur mengalami rasa takut. Saya takut. Saya berdoa, saya katakan juga kepada suami dan anak. Saya mengatakan, saya takut. Kenapa saya mengalami ketakutan? Berawal dari sebuah peristiwa yang terjadi antara suami saya, waktu itu dia mengadakan perjanjian kerja dengan partner kerjanya, dan rupanya dalam perjanjian itu tidak berjalan dengan mulus, tidak berjalan sesuai yang diinginkan, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan dalam perjanjian kerja itu tentunya ada nominal di sana yang buat kami, keluarga kami itu cukup besar. Karena itu tidak sesuai dengan harapan, berjalan dengan baik perjanjiannya, maka
akibatnya ada hal-hal yang terjadi dalam keluarga kami, khususnya dalam hal keuangan. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kami bayar tertunda. Bahkan uang sekolah dari anak saya harus tertunda 2 bulan. Dan ketika mengalami itu, dengan segala sekuat tenaga, saya dan suami berusaha untuk meminta pengembalian uang dan lain sebagainya. Segala usaha sudah dilakukan. Terasa letih, lesu, terasa berbeban berat. Daya upaya sudah dilakukan. Tetapi bahkan sampai hari ini, orangnya belum mengembalikan. Saat itu saya merasa takut, Tuhan, apa yang akan terjadi di depan. Saya jujur, kami berdoa pagi, siang, dan malam, meminta mujizat dari Tuhan. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu. Kami tidak kenal dekat, saya tidak perlu sebut namanya. Seorang ibu yang datang telepon kepada suami saya dan saya juga, mengatakan bahwa dia tiba-tiba tergerak. Dia tanya kabar kami, kemudian dia tergerak, memberi sejumlah dana, cukup untuk membayar anak saya uang sekolah 2 bulan, bahkan dia memberi lagi yang kedua, untuk keperluan kami 1 bulan. Tuhan baik. Kami gak ngomong apa yang menjadi kesulitan kami. Kami berdoa, kami berseru kepada Tuhan. Kami belajar berserah, surrender to the King. Dan Tuhan memberikan kelegaan buat kami. Ketika saya mengalami itu, saya mengucap syukur, seperti saya merasa ada suara Tuhan yang berbicara secara pribadi buat saya, secara pribadi dan juga buat keluarga, yang mengatakan, jangan takut, aku menyertaimu. Tuhan menyediakan. Haleluya. Saya tidak tahu tentunya apa yang terjadi hari-hari ini dengan kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari. Tapi percayalah, meskipun kita mengalami letih lesu, berbeban berat, mungkin ada yang seperti saya atau bahkan lebih, ada pada titik letih lesu, berbeban berat. Percayalah, surrender to the King. Tuhan akan memberikan kelegaan pada jiwa kita. Dan Dia akan menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Haleluya. Dan seperti juga saat kita Bapak Ibu melakukan perjamuan kudus, mari kita memahami sepenuhnya bahwa Kristuslah yang menjadi tuan rumah dalam perjamuan kudus. Sekalipun kita menerima roti dan anggur dari pemimpin, dari gereja, tetapi sesungguhnya kita menerima itu dari Kristus sendiri. Ya, Kristus hadir saat kita melakukan perjamuan kudus. Waktu itu kita merasakan kehadirannya dan itu membawa kehidupan kita dalam penyediaan kasih karunia yang berlimpah tentunya dan memampukan hidup kita untuk senantiasa berserah hanya kepada Dia. Sehingga kita tidak lagi menjalani kehidupan yang sesuai dengan kemauan kita sendiri, tetapi kita belajar tunduk kepada Dia, tunduk kepada kehendak-Nya atas kita. Dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 56, di situ dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu yang terkasih, perjamuan kudus merupakan proklamasi iman bahwa Yesus mati dan Ia bangkit bagi kita. Sebab itu penyediaan Tuhan yang memberi kelegaan itu ada di dalamnya. Haleluya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa didiskusikan di dalam komsel. Yang pertama, apakah kita sedang mengalami letih lesu atau berbeban berat hari-hari ini? Silakan Bapak Ibu sharingkan. Kemudian apa arti perjamuan kudus bagi kita secara pribadi? Sharingkan juga. Dan terakhir, komitmen dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kehidupan yang berserah kepada Tuhan, sehingga penyediaan kasih karunia-Nya yang berlimpah terjadi atas kehidupan setiap kita. Selanjutnya, setiap anggota komsel bisa saling mendoakan satu sama lain supaya Tuhan memberikan kelegaan, Dia memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Ada juga pokok-pokok doa yang lain sudah diberikan di materi kita, dan saat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Mari kita berdoa.
Sungguh kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang menjadi tiang awan dan tiang api buat kami. Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mau belajar hidup berserah kepada Engkau, surrender to the King. Dan kami tahu Tuhan tidak hanya berserah, tapi kami belajar hidup di dalam kebenaran seperti yang Engkau inginkan buat kami. Berkati setiap komsel, berkati setiap anggota komsel, berkati kami semuanya Tuhan. Dan biarlah waktu kami saling sharing, berbagi kesaksian, kami boleh merasakan hadirat-Mu dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kingdom Community Rock Surabaya, mari tetap semangat, tetap setia kepada Dia. Ingat, surrender to the King. Kita akan mengalami kelegaan di dalam jiwa kita, kita akan mengalami kelepasan di dalam Dia. Dan percayalah, ada penyediaan yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan Yesus memberkati.